Oh iya nih. Tonton YouTuber CRTV. CRTV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastarshiduh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa adzim wa karrim ala sayyidina maulana Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dipilih Allah, disibukkan dengan Allah. Masih kita disibukkan dengan Rasulullah. Demi Allah, sesaatnya kita bersama Allah, sesaatnya kita bersama Rasulullah lebih baik daripada dunia dan seisi-isinya. Kita dipilih Allah, kita jadi undangan Allah, digerakin Allah. Dari sekian banyak manusia di luar sana yang mana mereka sibuk dengan dunianya, mereka sibuk dengan ambisinya, mereka sibuk dengan medsosnya, mereka sibuk dengan sinetronnya, dan tidak sedikit mereka sibuk dengan maksiatnya, naudzubillah. Namun alhamdulillah, saya, antum sekalian, kita semua dipilih Allah. Sibuknya ngapain? Sibuknya sama Allah, sibuk sama Nabi Muhammad. Dahulu dalam hadisul qudsi dikatakan, Innallaha tabaraka wa ta'ala sayyaratan malaikatan sayyaratan fadlan yattabi'una majalis dzikr. Allah punya malaikat, jumlahnya nggak kehitung. Masing-masing tuh malaikat punya tugas. Dan malaikat ini makhluk Allah yang mana imannya la yazid wa la yanqus. Imannya nggak nambah nggak ngurang. Istiqomah begitu aja udah. Malaikat yang Allah ciptain bakal sujud dari awal Allah ciptain sampai hari kiamat dia sujud. Malaikat yang menjaga pintu surga neraka dari awal diciptain sampai akhir dia jaga, dia mantang di situ. Malaikat Israfil, tugasnya dia megang daripada sangkakala sampai hari kiamat nanti, dia tetap istiqamah, gak berubah sama sekali. Ada sekelompok malaikat yang Allah kasih tugas. Apa sih tugas mereka? Tugas mereka patroli. Patroli ngapain? Turun ke alam dunia, mereka mencari majelisnya Allah, majelisnya Nabi Muhammad. Terus ngapain? Mereka berkumpul. Berapa jumlah mereka ya Rasulullah? Kata sahabat, la tuhasibuh, nak hitung jumlahnya. Ini yang hadir segini. Tapi malaikat Allah yang hadir pada malam hari ini banyak banget. Untung gak kelihatan. Kalau kelihatan panitia kerepotan nyiapin tempat sama makannya. Gak hitung tuh malaikat. Ngapain tuh malaikat? Mereka bertasbih memuji Allah, mereka bersolawat sama Nabi, mereka beristighfar minta ampun kepada Allah. Agar apa? Dia nggak pulang tuh malaikat sampai yang datang semuanya mendapatkan pengampunan dari Allah. Ngumpul tuh malaikat. Habis dia kumpul sama kita bubar tuh malaikat, dia pulang, dia bawa laporan lagi sama Allah. Dia ngadu sama Allah, ya Allah, di saat aku mendapati akhir zaman, manusia sibuk dengan dunianya, manusia sibuk dengan ambisinya, manusia sibuk dengan jabatannya, manusia sibuk dengan dunianya, tapi aku mendapati sebuah perkumpulan manusia yang perkumpulannya menjadi asbab diangkatnya bala, yang perkumpulannya menjadi sebab diangkatnya musibah, yang perkumpulannya menjadi sebab Allah Ta'ala menurunkan rahmat. Ibadun kiram, hamba-hamba yang dimuliakan Allah. Gimana nggak dimuliakan Allah? Sedangkan yang menggerakkan dia buat hadir adalah Allah. Kemudian Allah ngetes nih malaikat. Ditanya oleh Allah, ya malaikat, apa ya? Hendak apa mereka berkumpul? Maka malaikat jawab, ya Allah,
Mereka semua meminta agar engkau memberikan mereka syurga, memasukkan ke dalam syurga. Allah nanya malaikat, ya malaikat, emangnya mereka minta syurga? Emang kita pernah lihat syurga? Emangnya manusia minta syurga? Emang mereka pernah melihat syurga? Kenikmatan yang tiada tara, kenikmatan yang kita nggak bisa bayangin, mata kita nggak pernah ngelihat. Mala ainun ra'at, wala uzunun sami'at, wala khatara ala qalbil bashar. Mata kita nggak pernah ngelihat di dunia. Di dunia kita lihat istana, nggak ada setitiknya ketimbang kenikmatan syurga. Di dunia kita ngeliat istana yang megah, nggak ada apa-apa dibanding kenikmatan syurganya Allah. Wala khatara ala qalbil bashar. Kita bayangin di syurga kayak apa ya? Nggak mampu, terbatas akal kita untuk membayangkan kenikmatan syurganya Allah. Maka Allah bilang, apa yang terjadi kalau mereka pernah sekali melihat syurga? Maka mereka akan lupa terhadap dunia, lupa makan, lupa minum. Dia hanya akan beribadah kepada Engkau ya Allah, karena ingin masuk ke dalam syurga Engkau. Terus apa lagi yang dia minta? Mereka berlindung agar dijauhkan dari api neraka. Allah tanya lagi ya malaikat, emang mereka pernah lihat neraka? Enggak ya Allah. Apa yang terjadi kalau mereka pernah melihat neraka? Dijawab, ya Allah, kalau mereka pernah melihat neraka, maka mereka akan menangis darah karena takut akan pedihnya api neraka Engkau ya Allah. Kemudian Allah bilang, ya malaikati ishhadu inni qad ghafirtu lahum. Wahai para malaikatku, saksikanlah, sesungguhnya mereka yang berkumpul di majelis yang semacam ini, mereka nggak pulang, melainkan dosa mereka udah diampuni sama Allah. Ini kita yang duduk nggak pulang dapat oleh-oleh, apa oleh-olehnya? Pengampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada malaikat bilang, ya Allah, tetangganya pada kagak hadir. Ya Allah, masyarakatnya nggak hadir. Ya Allah, ada yang datang khusyuk ketiduran. Ya Allah, ada yang datang pengen makan, muka-muka lapar. Ini malaikat ngadu sama Allah. Ya Allah, ada yang datang dia dagang. Apa kata Allah? Ya malaikat, yang lewat tetangganya, sahabatnya, kerabatnya, semua ahli kubur di perkampungan tersebut, mereka semua mendapatkan pengampunan dari Allah. Humul gaum la yasqa bihim jalisahum. Mereka adalah kelompok manusia yang mana duduknya mereka tidak akan membawakan kerugian di dunia maupun di akhirat. Hadirin, ini kita setiap malam minggu dibilang setiap seminggu sekali kita baca maulid sama Nabi. Ketahuilah, perayaan maulid Nabi tidak cukup dilakukan setahun sekali. Syekh Abdurrahman Diba dalam maulid Diba, beliau mengatakan, lau kana amilna kulla yaumin li ahmada maulidan qad kana wajib. Seandainya tiap hari kita mau memperingati kelahiran Nabi Muhammad, sungguh ini adalah hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana tidak? Para nabi-nabi memuliakan Nabi Muhammad, para rasul-rasul mengagungkan Nabi besar Muhammad. Seluruh umat terdahulu mengidam-idamkan ingin menjadi bagian umat Nabi Muhammad. Ya bakhtana bin Nabi wa ya bakhtana bin Rasul. Sungguh beruntung kita menjadi bagian sebaik-baiknya umat, kita jadi umatnya Nabi besar Muhammad. Ada Ustadz kita cerita, Ustadz Agus Mofani barusan bilang sama kita, apa? Semuanya diajarin sama Nabi. Cara makan kita diajarin Nabi, cara minumnya kita diajarin Nabi, cara bermuamalahnya kita, cara berbicaranya kita, cara mendidik istri, cara taat kepada suami, cara bakti kepada orang tua, cara mendidik anak-anak, cara bertetangga, cara bertijarah, berbisnis, semuanya diajarin sama Nabi. Gak ada satupun hal melainkan semuanya diajarkan sama Nabi besar Muhammad. Dalam kitab Tauhid dikatakan, wa afdalul khalqi alal itlaqi nabiyuna famil anishikaki. Orang kalau dia ngikutin Nabi di dalam hal apapun, maka dia akan memperoleh keberuntungan, keselamatan, kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Tapi kalau dia keluar dari caranya Nabi sedikit aja, dia bakal merasakan kerugian di dunia maupun di akhirat. Kita diajarin semua sama Nabi. Gak ada satupun yang diajar sama Nabi. Bala'ana rahmatul muhdah. Aku ini rahmat, kasih sayang, teladan bagi alam semesta ini. Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Intinya nih malam, kalau kita mau cerita tentang Rasulullah, kayaknya duduk di sini 1000 tahun gak bakal kelar. Terlalu indah, terlalu istimewa. Al-Habib Ali Al-Habsyi dalam maulidnya beliau mengatakan, kamulat mahasinuhu falau ahdas sana fil badri inda tamamihi lam yukhsafi wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna zaman wa fihi ma lam yusafi.
seandainya para pujangga, para penyair, mereka menumpahkan tinta mereka untuk menceritakan tentang Nabi Muhammad, maka mereka akan menghabiskan tinta di lautan. Kertas mereka kumpulkan di alam dunia ini, maka akan habis tinta di lautan, akan habis kertas di alam dunia ini, dan akan habis umur para penyair. Tidak akan selesai menceritakan tentang keindahan Nabi Muhammad. Terlalu indah. Kita mau cerita tentang Nabi, terlalu indah, terlalu istimewa. Wajahnya Nabi cakep, cakepnya wajahnya Nabi. Nabi Yusuf, Allah berikan mukjizat ketampanan. Nabi Yusuf cakep, kurang lebih kayak suami kita ya. Nih, nih yang bujang-bujang nih ya. Nabi Yusuf ganteng, saking gantengnya Nabi Yusuf, itu kalau perempuan ngelihat Nabi Yusuf, wallah bisa gila langsung. Gak usah perempuan asing, ibu tirinya aja, Zulaikha cinta mati sama Nabi Yusuf. Ibu cinta mati sama anak langka. Zulaikha ngalahkan segala cara buat dapetin Nabi Yusuf. Apa kata kerajaan tersebut, tersebarlah gosip. Karena gosip bukan zaman sekarang gitu doang. Dari zaman Nabi Yusuf udah demen gosip perempuan. Lihat itu, apa kata orang masyarakat, masa ada seorang ratu, seorang ibu naksir sama anaknya. Zulaikha pinter, lo sih belum tahu aja siapa Yusuf. Dikumpulin ibu-ibu di kerajaan, diundang makan di rumahnya, disiapin pisau yang tajam, disiapin buah-buahan, metis, ngerujak kalau zaman kita. Lagi asyik motong buah-buahan, Zulaikha panggil Yusuf, lewat Nabi Allah Yusuf. Saking gantengnya Nabi Yusuf, wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza bashar in hadza illa malakun karim. Ini yang lewat bukan orang, yang lewat malaikatnya Allah. Tangan mereka kepotong-potong gak kerasa, asyik lihat wajah Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf masuk pintu, iklan doang lewat, udah motong-motong jari. Berdarah tangan mereka ngejerit. Apa kata Zulaikha, ente baru lihat iklannya doang, aneh tiap hari ngelihat Nabi Yusuf. Al-Habib Muhammad Al-Maliki beliau mengatakan, kalau ketampanan Nabi Yusuf sepertiganya daripada Nabi besar Muhammad. Bagaimana orang yang mandang wajah Nabi Muhammad? Orang kalau udah mandang wajah Nabi Muhammad akan teriris-iris hatinya, rindu dengan samudera cinta kepada Nabi besar Muhammad. Itu di Hadramaut dulu kita belajar. Itu ulama bilang apa? Di zaman para sahabat nggak ada maulid Nabi, bid'ah. Maulid Nabi bid'ah. Zaman sahabat Nabi nggak ada maulid Nabi. Kenapa mereka nggak bikin maulid Nabi? Ada di zaman Syabra Mendiba, ada maulid Zarban Zanjanji, maulid Diba, Syaraful Anam, Ya Ulami, Simtud Durar. Wah banyak maulid Nabi, ada 1300. Ada maulid Burdah. Kan baru beberapa ratus tahun yang lalu. Kok di zaman sahabat Nabi nggak ada sih maulid Nabi? Kenapa mereka nggak bikin maulid Nabi? Mereka nggak perlu bikin maulid Nabi. Kenapa sebabnya? Sebab di rumah mereka setiap hari ada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah wafat, tapi di rumah mereka ada Nabi Muhammad. Maksudnya apa di rumah mereka Nabi Muhammad? Setiap hari yang diceritakan tentang Rasulullah. Suami cerita sama istrinya tentang Nabi Muhammad, istri cerita kepada suaminya tentang Nabi Muhammad. Di pasar mereka disebutkan nama Nabi Muhammad. Anak-anak mereka mengidolakan Nabi Muhammad. Hidup ajaran Nabi, hidup syariat Nabi, hidup sunnahnya Nabi Muhammad. Gak butuh bikin maulid. Kenapa? Di rumah mereka udah ada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Itu di zaman Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ada satu anak kecil. Ini tiap 5 waktu ke masjid. Setelah Nabi wafat, imamnya siapa? Sayyidina Abu Bakar. Ini anak kecil sholat berjamaah di masjid. Pas Sayyidina Abu Bakar ngucapin salam, Sayyidina Abu Bakar ngucapin pengumuman. Wahai para pemuda-pemuda, besok kita akan mengadakan peperangan melawan para murtadin. Persiapkan diri kalian. Pulang nih anak kecil. Wah, joget-jogetnya anak kecil pulang, gembira dia. Orang tuanya nanya, kenapa ente gembira? Besok bakal terjadi peperangan antara kita umat Islam melawan para murtadin. Ane mau ikut perang. Abang ibunya bilang, ya Allah nah, ente masih kecil, masih halus, masih hijau. Bukan abang ngelarang ente perang, abang takut ente bakal terbunuh secara sia-sia. Udah nggak boleh ente ikut perang. Ini anak nangis seadanya. Nangis nih anak, seharian nggak berhenti nangis sampai malam. Ini anak nangis. Maka si bapak mulai khawatir, Bu, kesian nih anak kita nangis.
Nggak pernah saya ngelihat dia nangis dari pagi sampai malam, nggak berhenti nangisnya. Udah biarkan kita izinkan dia ikut perang besok. Si istri bilang, jangan ojo, kata orang Jawanya. Jangan. Opo jangan? Iya, ini anak semata wayang, nunggunya lama. Satu-satunya baru punya anak satu mau ikut perang, jangan, dia nggak boleh, nggak tega ngelihatnya. Kalau dia udah gede sih nggak apa-apa, kata ibunya. Udah bu, nanti aneh yang jadi benteng, kata suaminya. Aneh yang jadi tamengnya, dia bakal jaga nih anak. Pokoknya dia balik dengan selamat. Janji, janji. Ya udah, kata si istri, aneh izinin dengan berat hati, tapi jagain ya, jagain. Si bapak ke kamar anak lagi nangis. Nah, ibumu sudah ngasih izin, wis redo, besok kau ikut perang sama aku. Itu anak yang tadinya nangis, hilang tangisannya, senang banget mukanya. Bedanya orang mau perang, nyiapin pedang. Ini anak enggak, nyiapin jubah, nyiapin gamis, nyiapin minyak wangi. Dia pakai imamah, dia sholawat sama Nabi Muhammad. Aneh, ini orang tua ngeliatin aneh banget nih anak. Pas habis sholat subuh, dia anak gembira banget. Pamit sama ibunya, dicium sama ibunya. Nah, aku yang melahirkanmu, membesarkanmu selama 7 tahun, gak pernah ngelihat kamu nangis seperti kemarin, dan tidak pernah melihat engkau bergembira seperti malam tadi hingga pagi hari ini. Ini anak bisikin ibunya, apa ya katanya anak? Bu, ibu tahu gak? Setiap hari ibu ceritakan saya tentang Rasulullah. Cara makannya Nabi, cara minumnya Nabi, cara ngomongnya Nabi, sifatnya Nabi, wajahnya Nabi, akhlaknya Nabi. Ibu tahu, setiap malam saya mimpi Rasulullah. Umur 7 tahun tiap malam mimpi Rasulullah. Ibu tahu, ketika saya bangun dari mimpi, demi Allah, ma lazzatal aish, tidak ada kenikmatan hidup lagi. Gak ada semangat hidup, lihat dunia kagak enak, sumpah, dia bilang. Lihat muka orang, sumpah, dia bilang. Kenapa? Udah rindu banget sama Nabi Muhammad. Ketika mimpi adalah obat. Fa inna dzikra ahbabi qalbi dawauhu. Mantap wajah Nabi itu obat, dia bilang tuh. Nikmat. Sebab sahabat Nabi dulu dia bilang, ketika kami dimusuhi orang kafir Quraisy, kami nggak makan, kami kelaparan, kami kehausan, seminggu nggak makan, sampai diganjel batu perut kami. Tapi ketika mandang wajah Nabi, laparnya kami hilang, ausnya kami hilang, problemnya kami hilang. Kenapa? Man ro'a wajhaka yas'ad. Orang kalau udah mandang wajah Nabi, seneng hatinya dia. Nih anak bisikin ibunya, bu, saya ikut perang, saya nggak peduli perangnya mau menang mau kalah, masa bodoh. Tapi yang saya harapin, saya pengen mati pada perang tersebut. Kenapa gitu? Sebab udah gak kuat, rindu banget. Ruh saya pengen ketemu sama ruhnya Nabi besar Muhammad. Kalau bunuh diri dosa, ikut perang deh jadi syuhada. Biarin saya mati gak apa-apa. Yang penting saya pengen buru-buru ketemu Nabi besar Muhammad. Di Hadramut, tempat kita belajar dulu, itu anak kecil tiap hari mimpi Rasulullah. Kita cinta sama Nabi. Kapan kita mimpi Nabi Muhammad? Kita ngaku mahabbah sama Nabi, kita ngaku rindu sama Nabi, kita ngaku bagian dari umatnya Nabi. Tanya diri kita masing-masing, kapan kita mimpi Nabi Muhammad? Berapa umur kita? Berapa usia kita? Pernah kita mimpi Nabi Muhammad? Hijab apa kita sama Nabi Muhammad? Ada penghalang apa antara kita sama Nabi Muhammad? Ada penutup apa antara kita sama Nabi Muhammad? Ada problem apa kita sama Nabi besar Muhammad, sehingga umur kita berlalu setiap waktu, setiap malam kita tidur. Pernah gak sekali kita mimpi Nabi Muhammad? Sedangkan para aulia kita dulu, kalau baca maulid Nabi, mereka menyaksikan secara yaqadhah Nabi Muhammad hadir. Bukan mimpi, secara langsung. Habib Abu Bakar Gersik di Jawa, Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid di Tanggul. Banyak para kiai, banyak para masyayikh yang zuhud, yang khauf, yang wara, yang asyiddal mahabbah, yang mempunyai cinta besar kepada Nabi, mempunyai ikatan kepada Nabi. Mereka kalau baca maulid Nabi pingsan, Nabi Muhammad datang menyaksikan mereka. Oh, kita nggak bisa lihat Nabi Muhammad. Ternyata ada hijab antara kita sama Nabi Muhammad. Apa hijabnya? Makanan haram, makanan syubhat. Apa hijabnya? Kita suka ngelihat yang haram. Di TV kita ngelihat yang haram, di handphone kita ngelihat yang haram, kita keluar rumah, di jalan, di motor kita ngelihat yang haram. Semakin banyak kita melihat hal yang haram, berbuat yang haram, semakin tebal hijab kita sama Nabi Muhammad. Ingat gak kita sama Sa'labah bin Abdurrahman, sahabatnya Nabi paling kecil.
Itu Sa'labah kalau disuruh sama Nabi jalannya lari cepat, balik lagi. Maka sahabat tanya, ya Sa'labah, kenapa ente jalannya ngebut banget? Iya, sebab ane rindu sama Nabi Muhammad. Pengen buru-buru balik kalau disuruh sama Nabi, pengen ngeliat wajahnya Nabi. Ini Sa'labah bin Abdurrahman tinggal di pesisir kota Mekah. Rumahnya ini kecil. Dia lagi nongkrong depan rumahnya, lagi zikir. Itu WC umum zaman dulu nggak ada pintu. Jadi pakai satir, pakai hijab, pakai horden. Angin kenceng, nggak sengaja dia lihat pahanya perempuan. Ngelihat paha perempuan. Ini anak kecil umur 10 tahun Sa'labah ini. Ngelihat paha perempuan, dia nangis kerang-kerang. Ya Allah, mata Ani ngelihat yang haram. Kira-kira pantas gak mata Ani buat ngelihat Nabi Muhammad? Itu Sa'labah langsung minder, gak berani keluar rumah, gak ketemu sama Nabi. Dia malu mau ketemu sama Nabi. Nabi nanya sama sahabat, Sa'labah kemana kok udah lama gak nongol? Kok absen? Ya Rasul, kita periksa rumahnya. Nabi datang ke rumahnya, ketemu ibu Sa'labah. Bu, kemana anak ente? Hilang ya Rasulullah, udah sebulan hilang, gak tahu kemana, kita lagi bingung. Maka Nabi utus para sahabat untuk cari Sa'labah. Keliling para sahabat. Sayyidina Umar pergi ke suatu gunung. Sampai di gunung ketemu pengembala. Wahai pengembala, kenal gak kamu anak kecil? Wajahnya tampan, riang gembira. Ada gak anak kecil di sini? Ada anak kecil, tapi mukanya aneh. Kenapa mukanya aneh? Mukanya sedih banget. Di mana? Di gunung. Kapan dia nongol? Sore. Ya udah, anda tungguin. Penasaran kata Sayyidina Umar. Sebab anak kecil diperiksa semua gak ketemu. Tinggal ini coba kita cek. Jangan itu pengembala. Ini anak kecil minder. Kalau ngelihat ada orang dia lari. Terus sore ngapain dia kemari? Dia bawa botol minum, dia ambil susu kambing, dia balik lagi ke atas gunung. Kata Sayyidina Umar, ya udah saya ngumpat, tenang aja. Ngumpat Sayyidina Umar. Gak lama ada anak kecil turun dari gunung bawa botol, mukanya sedih banget. Dilihat dari kejauhan, ternyata benar yang datang Sa'labah bin Abdurrahman. Dikejar sama Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini Masya Allah, jalankan orang, setan takut. Setan sama Sayyidina Umar takut, apalagi orang. Sa'labah lari, Sayyidina Umar kejar. Dipeluk sama Sayyidina Umar, mau kemana ente? Ampun ya Amirul Mukminin Sayyidina Umar. Mau kemana ente? Nabi nyariin. Gak mau ketemu Nabi, kenapa? Malu, takut. Ya udah ente pulang, umi ente kesian. Dibawa pulang. Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah udah ketemu Sa'labah, udah pulang ke rumahnya. Ayo deh, anterin aneh, kata Rasulullah, aku ketemu aneh, kangen sama Sa'labah. Nabi datang, Nabi ngucapin Assalamualaikum. Sa'labah tutup muka malu. Sa'labah, diam Sa'labah. Kenapa ente tutup mata? Ya Rasulullah, ane udah bikin dosa besar. Mata ane gak pantas ngelihat engkau. Apa yang kau lakukan? Ane ngelihat aurat, gak sengaja. Gak sengaja ngelihat aurat. Ane malu. Bertaubat ente sama Allah, Allah pasti mengampuni engkau. Benar ya Rasulullah? Iya, Allah ampunin. Terus kalau ane bertaubat masih pantas gak ane ngelihat engkau ya Rasulullah? Pantas. Gak cuma di dunia kan, di yaumul kiamah boleh gak ada lihat engkau ya Rasulullah? Subhanallah. Gara-gara satu dosa dia takut di yaumul kiamah gak bisa mantang wajah Nabi Muhammad. Apa kata Nabi? Almar'u ma'aman ahab. Manusia bakal dikumpulkan bersama yang dicintainya. Sa'labah buka mata saking rindunya sama Nabi, dipeluk Nabi. Gak lama Sa'labah meninggal di pangkuan ya Rasulullah. Anak 10 tahun meninggal di pangkuan Nabi besar Muhammad. Hadirin dimuliakan oleh Allah. Cinta kita sama Nabi gimana? Seberapa besar nama Nabi di hati kita? Ada nggak istri kita kenal Nabi Muhammad? Ada nggak anak-anak kita kenal Nabi besar Muhammad? Sama siapa kita nongkrong? Sama siapa kita bergaul? Dan tanya hati kita nih, kualitas dan kuantitas kita untuk cinta sama Nabi. Tapi cinta kan nggak cuma pengakuan. Apa cinta cuma di mulut? Burung aneh beok, di rumah ada punya burung beok bisa ngomong. Kalau cuma sekedar pengakuan, binatang juga bisa ngomong, burung juga bisa ngomong. Tapi Imam Syafi'i mengatakan ta'sil ilaha wa anta tuzhiru hubbah hadza la'amrun fi qiyasil badi law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbul muti. Kamu maksiat sama Allah terus ngaku cinta. Ente ngaku cinta sama Nabi, tapi keseharian ente gak ngikutin Nabi. Ini suatu perkara omong kosong. Bohong. Bohong. Hanya sandiwara saja. Lau kana hubbuka shadiqan. Kalau cinta ente benar, cinta ente tulus, la atok tahu.
ente bakal mengikuti dia. Siapa yang ente cintai? Innal muhibba liman yuhibbul muti. Bukankah seorang pecinta akan mengikuti yang dicintainya? Contoh, ana cinta sama Kiai Firdaus, kita punya guru nih Kiai Fatani, ana cinta, oh Kiai iki gamis bajunya apa? Gamis, wes milu lah pakai gamis. Wah guru ana pakai sorban, wes milu lah pakai sorban. Guru Anda pakai minyak wangi, ikutlah pakai minyak wangi. Kenapa? Seorang pecinta akan mengikuti yang dicintainya. Saya dakwah sama anak pang, antingnya 10 di sini. Mending kalau emas, kandang burung. Tangannya tato, udah kayak poster. Emang nggak sakit? Sakit, Beb. Tuh anting sampai borokan begitu, itu sakit, Beb. Terus kenapa yang dilakuin? Cinta. Di rumah kita ada Rasulullah nggak? Sinetron. Istri kita nonton sinetron, ngikutin. Oh, pakaiannya, cara ngomongnya sama suami, adabnya, kelakuannya. Kenapa? Di rumahnya nggak ada Nabi. Tiap malam sinetron, tiap hari handphone. Mau tidur handphone, bangun tidur handphone lagi. Berapa cinta kita sama Nabi? Ini problem. Kenapa sebabnya? Orang Yahudi yang Nasrani nggak bakal reda sampai kita masuk ke dalam kelompok mereka. Ayo, nih. Kita tujuannya hadir maulid, apa tujuannya? Tashwiqan lisami'in, ngerangsang kembali rasa cinta kita sama Nabi Muhammad. Insya saya mau tanya, cinta nggak sama Nabi? Cinta nggak sama Nabi? Kalau cinta sama Nabi tandanya apa? Dia bakal ngidupin sunnahnya Nabi. Ada mau tanya di sini yang datang, cinta sama Nabi? Ya her. Yang bawa siwak angkat tangan. Satu. Yang bawa siwak angkat tangan. Yang perempuan bawa siwak gak? Yang bawa siwak tak kasih hadiah, foto sama Habib. Yang gak bawa siwak jangan foto sama anak alergi anak. Siwak bawa enggak? Bawa gak siwak? Kata Nabi apa? Lau an asyukka al-ummah, seandainya anda gak ngebebanin umat anda, aku wajibin dia pakai siwak. Ini siwak ini menjadi asbab seorang meninggal husnul khatimah. Jangan amin, praktek. Ini siwak ini apa? Orang yang sholat pakai siwak 70 kali lipat pahalanya. Bawa siwak gak? Apakah ini seorang pecinta? Ada mananya? Yang bawa rokok angkat tangan. Angkat tangan. Yang gak ngaku gue sumpahin kau. Bawa rokok enggak? Udut sebungkus 25.000, siwak 10.000. Rokok sebungkus sehari habis, siwak seminggu gak bakal habis kecuali yang tetelan. Cinta sama Nabi ada bukti. Pakai minyak wangi, sunnah Nabi, syariat Nabi, itu ipin. Jangan cuma pengakuan cinta kita. Kita ngaji di sini mesti tiap hari bertambah kedekatan kita, irtibat kita sama Nabi Muhammad. Insya Allah. Ini udah malam, ada tutup dengan satu kisah. Capek Ustaz ya. Kita jadi ulama ini nggak ada lemburnya. Nggak ada apa, nggak ada liburnya ya. Ente begadang enak, besok libur. Hamba begadang, besok lembur. Tapi mudah-mudahan guru-guru kita semua, para thalabul ilm, Allah kasih kesehatan semuanya. Ini satu cerita di zaman Habib Abdullah Ba'alawi. Ini Habib Abdullah Ba'alawi ini leluhurnya para habaib, kakek moyang kami di Hadramut. Hidup 800 tahun yang lalu. Al-Habib Abdullah Ba'alawi ini di majelis beliau itu tuh yang ngaji nggak banyak. Pengajiannya bukan seminggu sekali, tiap hari. Yang hadir nggak banyak, yang hadir cuma 20.000 orang. Tiap hari dikasih makan sama beliau. Di majelis beliau itu ada kerandak mayit kelilingnya. Orang nanya, kenapa sih di sini ada kerandak mayit? Kok banyak banget? Dijawab sama muridnya, sebab tidaklah orang yang keluar dari majelis tersebut kurang dari 10 jenazah. Kok bisa ngaji malah meninggal? Saking takutnya sama Allah. Majelis yang penuh khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Habib Abdullah Ba'alawi radhiyallahu anhu, kalau majelis beliau ba'da zuhur, orang datangnya ba'da subuh. Kenapa? Duduknya pengen paling depan. Nggak kayak orang zaman sekarang ngaji duduknya pengen paling belakang. Itu sahabat Nabi bilang apa? Kalau ngebunuh muslim yang lain hukumnya halal, aku akan bunuh muslim yang lain agar bisa duduk di depannya Rasulullah. Ada satu orang muhibbin, preman, ahli maksiat, hadir di majelis beliau, duduknya paling depan. Dia bawa kitab, padahal gak bisa buta huruf, gak bisa ngaji. Dia bawa kitab, dia bawa siwak,
Dia lihat Habib Abdullah pakai minyak apa, gaharu, dia beli gaharu, mutang apa deh. Habib Abdullah pakai sorban, dia pakai sorban. Habib Abdullah pakai imamah, dia pakai imamah. Habib Abdullah pakai jubah, dia pakai jubah. Dia ikutin. Pulang ke kampung, orang kampungnya pada ngeledek semua. Apa kata orang kampungnya? Ente siapa? Ulama bukan, kiai bukan, habib bukan. Wah, pakaiannya dibilang itu imamah kayak ban Vespa. Itu jubahnya tebal kayak karpet masjid, dibilang tuh. Siapa kamu, dibilang tuh. Dibilang apa? Ane nggak punya apa-apa, tapi ane cinta sama Habib Abdullah Ba'alawi. Subhan. Cinta toh, cinta, dibilang tuh. Oh gitu ya. Setiap hari dia ikut Habib Abdullah Ba'alawi sampai dia meninggal. Ketika dia meninggal, sekampung mimpinya sama kabeh. Allah berikan ibrah. Apa mimpinya? Mimpinya ini almarhum tadi, si Muhibbin ini tanya sama malaikat, ya fulan, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Tuhanku sama Tuhannya Habib Abdullah Ba'alawi. Wa ma nabiyuka, siapa nabi kamu? Nabinya saya sama nabinya Habib Abdullah Ba'alawi. Wa ma kitabuka, apa kitabnya kamu? Kitabnya saya Habib Abdullah Ba'alawi. Terakhir, wa ma kiblatuka, apa kiblatnya kamu? Kiblatnya saya Habib Abdullah Ba'alawi. Malaikat puyeng, ngadu sama Allah, ya Allah, umur-umur hidup aku ngehisap manusia gak pernah nemu model begini. Kenapa? Ditanya Tuhannya Habib Abdullah, ditanya nabinya Habib Abdullah, ditanya kiblatnya Habib Abdullah. Allah bilang, qala habibi Muhammad, berkata kasihku Nabi Muhammad, almar'u ma'aman ahab, seseorang dikumpulkan di dunia, di barzah, di yaumul qiyamah bersama yang dicintainya, masukkan dia syurga sederajat sama Habib Abdullah Ba'alawi. Ajib nggak? Ajib nggak? Di zaman Syekh Abdul Qadir Jailani ada pemabuk, mabuk tiap hari, preman, begal, bandel, tatoan. Wah, sumpah melihatnya deh. Sekampung doa, ya Allah biar cepat mati nih orang, ya Allah. Ahli maksiat sering ngeganggu orang, didoain cepat mati. Diijabah doa orang kampung, mati nih orang. Pas mati, mewek, nangis. Sekampung ngedengar tangisan azab kuburnya. Apa kata orang kampungnya? Nih orang hidupnya bikin susah, matinya bikin susah. Bayang gak kau? Di kampung itu ada jenazah dikubur, diazab, sekampung ngedenger. Bisa tidur enggak? Bisa tidur enggak gitu? Keganggu. Singkat cerita, datang Syekh Abdul Qadir ke kampung itu. Nanya, masyarakat ya Syekh, ada orang jenazah diazab begini. Sekarang ceritanya kedengar sekampung, gak enak, keganggu sama dia. Oh gitu? Iya, coba itu Sultan Aulia Wali, doakan ke Gusti Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa dia. Apa kata Syekh Abdul Qadir? Ini orang panjenengan saudaraku bukan? Bukan. Nasabnya tidak jelas. Fulan bin Bodong. Tidak ada BPKB, ada sertifikatnya orang sudah. Tidak jelas. Terus ini orang pernah ngaji nggak sama aku? Tidak pernah. Ini orang pernah duduk sama aku nggak? Nggak pernah. Ini orang pernah ngelihat aku nggak? Nggak pernah. Kalau dia nggak punya hubungan dengan aku, terus gimana aku mau berdoa sama Allah? Tuh lihat, hubungan itu penting. Irtibat itu penting. Maka tetangganya almarhum bilang, ya Syekh Abdul Qadir, ya saya tetangga ini orang pernah dia bangun siang, ya nggak sholat subuh, namanya preman. Dia bangun siang, dia buka pintu, dia lihat ada debu berterbangan. Zaman dulu nggak ada aspal. Ketika debu berterbangan, dia nanya, ini apa nih, kayak ada rombongan baru lewat. Maka saya jawab, barusan ada rombongan Syekh Abdul Qadir Jailani bersama murid-muridnya lewat ini kampung. Makanya debunya ngebul. Nah, dia pernah ngelihat debu yang kau injak ketika engkau berdakwah di jalan Allah. Wes cukup, kata Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir ziarah ke makam ini orang tadi lagi diadab. Syekh Abdul Qadir doa, ya Allah, ini orang pernah ngelihat setitik debu, yang mana debu tersebut pernah aku injak ketika aku berdakwah di jalan engkau, ya Allah, maka ampuni siksa kuburnya. Saat itu Allah ampuni azabnya. Ngelihat debu, debu. Apalagi kita malam hari ini, ya kita hadir di majelis ini, insya Allah kita ngelangkahkan kaki karena Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita nggak pulang tangan kosong, melainkan kita pulang bawa Nabi Muhammad ke rumah kita. Kita kenalkan kepada istri kita, kita kenalkan kepada anak-anak kita, kita kenalkan kepada para sahabat-sahabat kita untuk mengidolakan Nabi besar Muhammad, untuk meneladani Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita yang hadir gak cuma sekedar pengakuan, namun cinta yang berkualitas, cinta yang berkuantitas, cinta yang dengan pembuktian diamalkan dalam keseharian kita. Mudah-mudahan bertambah sunnah kita, bertambah amal kita, bertambah syariat kita, bertambah akhlak kita, bertambah kebaikan kita. Di sisa umur kita, modal kita cuma cinta sama Nabi, ya Rabb.
Mudah-mudahan sebagaimana Engkau mentakdir kita berkumpul malam hari ini karena Nabi Muhammad, insya Allah besok di yaumul qiyamah kita ngumpul lagi bareng Nabi besar Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Allahumma jal jam'an hadha jam'an marhuman wa tafarragana min ba'di tafarrugan ma'suman wa la tajal finna wala minna wala ma'nan sagiyan wala mahruma. Allahumma waffaqna lil khair wa anahum alayh wafiqna lil khair wa inna alayh idfa 'anna al bala wal waba wal musiba amma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa laqad nashartu li na'timan awsafu tuhyil quluba tuhayyijul ashjana wallahu qad asna alayh fama yusawi al qawlu minna aw yakunu sanana lakinna hubban fi sarairi qad ta'alima di safati rabbina wa hadana wa izim tazajna bil mawaddati hahuna narfa'u aidi faqrina war rajana للواحد الأحد العلي إلهنا متوصلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا عجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بحجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودع ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وسائيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع الدعانا. Mudah-mudahan yang jauh Allah dekatkan, yang benci Allah Ta'ala berikan hatinya cinta kepada kita. Ya Rahman, Ya Rahim. Mudah-mudahan masyarakat di kampung ini Allah berikan keberkahan, masyarakat di kampung ini Allah Ta'ala berikan keselamatan, dan kita semua yang hadir Allah berikan taufik dan hidayah. Dan apabila ada yang terganggu dengan perkumpulan kita pada malam hari ini, mudah-mudahan Allah bukakan pintu maaf di hati mereka, agar mereka mau memaafkan kami karena mengganggu istirahat mereka. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada mereka. Yang sakit Allah sembuhkan penyakitnya, yang punya hajat Allah kabulkan hajatnya, yang punya urusan Allah Ta'ala permudah urusannya, yang punya hajat Allah kabulkan hajatnya dengan berkat Nabi besar Muhammad. Dan mudah-mudahan yang berbakti pada majelis ini, yang berkhidmat di majelis ini, ya Allah, Allah perbaiki keadaannya. Yang berjuang untuk acara ini Allah perjuangkan kehidupannya. Yang berkhidmat di majelis ini Allah Ta'ala pelihara keadaannya. Tukang masaknya, panitianya, yang nyebarin undangan menyambungkan lisan Nabi Muhammad. Yang berkhidmat, mereka berkhidmat di majelisnya Nabi besar Muhammad. Setiap keringat yang keluar dari diri mereka Allah jadikan pengampunan untuk mereka, menjadi darajat keberkahan dari Nabi besar Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin bil qabul. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammadin wa alamin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma afi ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma jbur ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma astur umat Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma Rabbana ya Allah ya dzal jalali wal ikram, amitna ala dinil iman wal islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatuh surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi majelis hasanah dari guru kita Al-Habib Bagir bin Mustafa Al-Habsyi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau
dapat kita amalkan, dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, kita bawa dalam keluarga kita, tetangga kita. Tentunya mudah-mudahan kita mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup dengan pertemuan pada malam hari dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian atas nama pembawa acara, apabila ada kesalahan tutur kata sekiranya mohon maaf yang sudah. Akhirul qouli wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman buat jamaah jangan pulang terlebih dahulu karena insya Allah ada sarapan jasmani. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.